di mana para remaja suku diuji keterampilannya dalam membuat mata tombak dengan batu. Dan satu-satunya yang berhasil adalah Keda serta temannya yang bernama Kappa. Karena kesiapan keduanya ini, mereka pun akan diajak berburu sebelum musim dingin tiba. Hal ini juga menandakan kalau mereka sudah dewasa dan sudah saatnya mereka mengadakan ritual. Uniknya, mereka harus dipukuli terlebih dahulu oleh anggota suku lain sebagai pelajaran kalau rasa sakit akan menyertai mereka suatu saat nanti. Aka! Lalu, setelah itu, mereka diritual dan diberkati oleh dukun setempat di depan api unggun. Ketika Keda sedang pura-pura tidur, ia tak sengaja mendengar percakapan ayahnya dan ibunya bernama Ro yang berpikir kalau Keda masih belum siap untuk diajak berburu. Namun tahu meyakinkan bahwa Keda ini pasti bisa melakukan tugasnya dan membuktikan jati dirinya terhadap anggota suku yang lain. Keesokan paginya, upacara pelepasan para pemburu pun diadakan, di mana para pemburu berpamitan ke anggota keluarganya. Tak lupa, Ro juga memberi Keda sel bulu sebagai tanda keselamatannya. Rombongan pemburu itu lalu mulai melakukan perjalanannya dengan melintasi jalan setapak yang dilengkapi dengan serangkaian patung batu peninggalan nenek moyang mereka. Selama perjalanan, mereka bertemu dengan rombongan pemburu lain yang dipimpin oleh Si, seorang teman lama Tau yang baru saja kehilangan putranya. Kedua kelompok itu lalu melanjutkan perjalanannya bareng-bareng. Di setiap ada kesempatan, Keda mencoba membuktikan jati dirinya kepada sang ayah. Namun sayangnya, ia tidak bisa menyalakan api dengan cara diputar-putar. Tidak cuma itu, Keda juga tidak tega untuk membunuh babi hutan yang tentunya membuat Keda merasa gagal. Pada suatu malam, saat mereka sedang makan di dekat api unggun, mereka mendengar suara krusak-krusuk dari belakang. Mereka pun segera mengambil posisi ancang-ancang. Tapi saat diemat-emat, ternyata tidak ada apapun yang mengancam mereka. Namun, gak lama kemudian, tiba-tiba seekor maung muncul dan langsung menerkam Kappa. Keesokan paginya, orang-orang pun membangun piramida dari batu sebagai upacara kematian Kappa. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan perburuannya lagi. Dan di suatu malam, saat mereka menemukan gua besar yang aman untuk beristirahat, Tau mengambil kesempatan itu untuk menato Keda bergambar rasi bintang seperti miliknya. Dengan begitu, Keda akan selalu menemukan jalan pulang. Waktu terus berlalu, sampai akhirnya di tengah perjalanan mereka menemukan jejak tai bison. Dan saat mengikuti jejak tersebut, kita dibawa ke scene di awal film. Ketika Keda terlempar oleh bison, ia berhasil menahannya di bebatuan tebing. Namun ia tak bisa menahannya lebih lama dan akhirnya jatuh di bebatuan bawah, di mana ia pingsan serta mengalami patah tulang di bagian kakinya. Melihat hal itu, Tau pun mencoba turun untuk menyelamatkan putranya. Namun langsung dihentikan oleh yang lain karena berpikir mereka sudah terlambat untuk melakukan pertolongan. Saat anggota yang lain sedang sibuk membawa bison menggunakan kereta luncur, Tau tetap duduk di samping tebing sambil menangisi putranya. Kini, hasil perburuan pun dibagi rata dan rombongan Si kembali ke desa mereka. Sedangkan kelompok Tau memilih menginap di situ selagi meyakinkan Tau kalau ini sudah waktunya untuk pulang. Karena sebentar lagi badai salju akan segera tiba. Tau
membangunkan piramida dari batu sebagai penghormatan terakhir untuk putranya karena berpikir Keda sudah meninggal. Kemudian, setelah berjam-jam upacara penghormatan selesai dan anggota yang lain sudah pergi, seekor burung nazar tiba-tiba hinggap di tubuh Keda dan mencoba memakannya. Namun hal ini malah membuat Keda terbangun. Ia lalu melempar burung tersebut hingga ia akhirnya sadar dengan situasinya sekarang yang berada di samping jurang. Karena tak mau berdiam di situ saja, ia kemudian mencoba menuruni batu tersebut. Namun Keda tak memiliki energi lagi, ditambah kakinya masih terluka. Alhasil, ia pun menggantung di bebatuan tersebut. Setelah beberapa saat bergelantungan di sana, badai hujan melanda hingga area itu mulai banjir. Jadi, Keda pun nekat melepaskan pegangannya dan jatuh ke air sampai pingsan lagi. Di keesokan harinya, saat ia terbangun, hujan sudah berhenti dan banjir sudah mulai surut. Untuk bertahan, Keda kemudian meminum air banjiran dan mengikat kakinya dengan kayu. Ia lalu lanjut berjalan hingga ke puncak tebing di mana ia melihat batu yang disusun oleh ayahnya sebagai upacara peringatan. Karena kesal dianggap sudah meninggal, ia pun mendang batu tersebut serta menyadari kalau dirinya ditinggal sendirian dan kini ia harus menemukan jalan pulang sendiri. Keda lalu mulai melakukan perjalanan pulang sendirian. Untuk bertahan hidup, ia memakan cacing ataupun serangga. Tidak cuma itu, Keda juga membekali diri dengan air yang ia temukan. Dan untuk beristirahat, ia lebih memilih tidur di atas pohon karena lebih aman agar tak ada diserang oleh binatang buas. Lalu, singkat cerita, di saat siang hari, Keda dengan apesnya bertemu dengan sekawanan serigala yang mengincar dirinya. Dengan sebisa mungkin, Keda berlari ke atas pohon dan menusuk salah satu serigala. Ia pun memilih untuk tetap stay di atas pohon sambil menunggu para serigala itu pergi. Ketika di pagi harinya, semua serigala itu sudah pergi, kecuali salah satu serigala yang ditusuk oleh Keda. Ia kemudian menyiapkan tombak untuk menghabisi serigala tersebut. Namun Keda yang soft boy itu tidak tega melihat serigala itu dibunuh dan lebih memilih membiarkannya begitu saja. Saat serigala itu mulai merintih kesakitan, Keda pun memutuskan untuk mengikat mulutnya dan membawanya ke danau untuk membersihkan lukanya. Tetapi sayangnya, mereka tidak bisa tetap di sana karena sekumpulan hyena mulai muncul di dekat mereka. Jadi, Keda pun membawa serigala itu ke sebuah goa yang menjadi tempat yang lebih aman bagi mereka.